Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita pembelajaran online. Untuk mengawali pembelajaran online kali ini, Ibu persilahkan untuk presensi di laman WA atau grup WA yang telah Ibu sediakan. Bisa dimengerti? Ya. Untuk pertemuan kemarin, kita telah mempelajari tentang puisi. Singkat cerita tentang puisi, kita membahas tentang beberapa hal, yaitu berkaitan dengan puisi-puisi karya sastrawan Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Kita akan membahas tentang puisi. Namun subbab yang kita bahas adalah mulai dari pengertian, kemudian ada jenis-jenis puisi, kemudian kita akan membahas tentang unsur pembangun. Ya, dari ketiga hal ini sudah bisa kita temukan dalam buku LKS kalian, sebagaimana ada terdapat pada halaman 76. Ya, kalian bisa membaca pada buku LKS kalian, itu ringkasan materi pembelajaran puisi kita kali ini. Dan mulai dari pertama tentang pengertian. Apa sih itu pengertian dari puisi? Ya, pengertian dari puisi ini sendiri adalah menurut Bapak, ya, dalam buku kalian ini ada 3 sumber atau 3 pendapat, dan Ibu akan menggunakan pendapat Bapak Herman J. Waluyo, di mana puisi itu berisi dari pemadatan bentuk kata menjadi prosa. Ini menurut Pak William. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra di mana isinya itu adalah bentuk pemadatan dalam penggunaan kata. Jadi yang tadinya ada huruf ya, ada fonem atau morfem yang lain yang tidak diperlukan, itu kita akan singkat atau kita tiadakan menjadi bentuk padat. Dengan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah sebuah karya yang berpatokan terhadap irama, terhadap ritme, terhadap tolak ukur makna. Jadi puisi itu rentan sekali dengan makna menurut KBBI. Oke. Dan kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis puisi. Dalam buku LKS kalian hanya terdapat 2 pengkategorian atau 2 subbab, yaitu ada lama dan modern. Dan kita ada pada masa jenis-jenis puisi modern. Untuk kategori puisi lama ini berbentuk syair, berbentuk untuk kategori lama ini syair itu berbentuk masih terikat dengan masyarakat, masih terikat dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan juga pembahasan atau pengambilan tema, suasana dan nyawanya masih terbatas, dan kemudian jumlah lirik pun masih ada terdapat aturan, dan terdapat tolak ukur atau penjelasan yang masih tidak bebas. Sedangkan pada masa modern sih sudah tidak terikat pada aturan atau sudah tidak ada pembatasan terhadap lirik, dengan suasana dan juga bentuk dalam tipografi itu jauh lebih bebas. Atau bisa kita kategorikan contohnya seperti puisi-puisi Pak Hairil Anwar, kemudian dan juga ada puisi milik Pak Sapardi Djoko Damono, itu termasuk puisi modern yang tidak terbatas dengan makna atau konkret norma-norma sosial masyarakat. Dan kemudian kita akan membahas unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini terdiri dari 2, anak-anak. Yang pertama yaitu bentuk fisik. Yang kedua itu bentuk batin. Ya, adapun bentuk fisik di sini itu adalah bentuk konkret puisinya, di mana terdapat tipografi, pemilihan diksi atau pemilihan kata, kemudian ada rima, ada ritme, dan juga ada terdapat gaya bahasa ya. Jadi di sini untuk bentuk puisinya itu ada bentuknya. Jadi puisi itu berbentuk bagaimana? Ada tipografinya, atau tipografi itu adalah susunan puisi. Ada yang seperti ini,
ada yang seperti ini, dan masing-masing ada yang seperti ini. Jadi bentuk puisi itu, apalagi pada jenis puisi modern, sudah tidak ada tolak ukur bahwa puisi harus berbentuk sekian sekian sekian, tidak. Sudah ada kebebasan dalam penyair untuk membuat sebuah prosa. Dan untuk irama itu sudah pasti ya, karena dalam pengertiannya pun dalam KBBI, puisi disebut adalah salah satu jenis prosa yang menekankan pada makna dan juga berirama. Dan kemudian untuk bentuk batinnya, ya, ini untuk bentuk batin. Di sini itu terdapat feeling atau perasaan dari pencipta untuk disampaikan kepada pembaca. Kemudian juga ada nada, suasana, atau jika dari feeling penulis ingin menyampaikan pembaca bahwa suasana hati penulis dalam puisi tersebut seperti ini, sedihkah, senangkah, marahkah, atau yang lainnya. Kemudian yang pasti adalah tema dan amanat. Ya, jadi setiap puisi pasti memiliki tema dan amanat yang diambil oleh penulis dan diharapkan bisa tersampaikan kepada pembaca. Dan kemudian anak-anak, puisi rentan sekali dengan suasana, makna. Dan suasana dan makna ini akan kita gunakan dalam menganalisis puisi. Dan pembelajaran kita kali ini tidak hanya sebatas teori anak-anak. Jadi ibu sudah mempersiapkan bahan ajar, dan kemudian salah satunya adalah buku kumpulan puisi Pak Hairun Alwar, Aku Tapi Ini karya Sumanjaya. Jadi di buku Pak Sumanjaya ini terdapat banyak sekali kumpulan puisi-puisi Pak Hairun Alwar, dan ibu sudah menyiapkan metode atau media pembelajaran. Di sini ibu sudah mempersiapkan atau buku lapak. Di sini kalian bisa terdapat unsur pembangun dan juga kemudian ada jenis-jenis dan juga ya jenis-jenis unsur pembangun dan yang lainnya. Di sini ibu akan membagi kelompok kalian menjadi beberapa. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa. Nah, ibu memiliki playcard ini. Ibu sudah tulis penggalan-penggalan puisi di sini. Jadi kalian akan
mencari kelompok kalian berdasarkan penggalan puisi itu kalian bentuk menjadi puisi utuh, dan puisi itu akan menjadi bahan tugas kalian untuk dianalisis mulai dari suasana, makna. Kalian bisa menginterpretasikan dan ibu akan harap kalian bisa untuk mendemonstrasikan pembacaannya juga. Ya. Suasana dan makna ini adalah unsur pembangun sebuah karya puisi, dan tugas kalian salah satunya adalah pada nantinya akan membuat produk berbentuk puisi berdasarkan apa yang telah kalian pelajari atau apa yang telah kalian baca. Untuk tema ibu bebaskan, dan untuk tipografi atau aturan-aturan yang lainnya, bentuk puisi yang lainnya, ibu bebaskan. Kalian bisa berekspresi sebebas kalian dan ekspresi senang kalian. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan. Mohon maaf karena pembelajaran kita hanya berbasis online untuk saat ini. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.